Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuli Postelolon Basa dengan 21010012. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tugas UAS tentang penerapan manajemen tata niaga pada pabrik teh kemuning. Langsung saja ke slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah, analisis kebutuhan pasar dan produk, analisis pemasaran dengan menggunakan 7P, analisis manajemen rantai pasok, analisis keuangan, dan analisis SDM. Langsung saja kita ke sejarah pabrik teh kemuning. Pabrik teh kemuning yang awalnya didirikan oleh kakak beradik Van Mandervoort, warga Belanda, pada tahun 1925 dengan nama NV Kultur Mich Kemuning. Kantor pusat perusahaan ini berada di Laan van Meerdervoort 2B Den Haag, Nederland. Selain kebun teh, kawasan Kemuning awalnya juga dipenuhi dengan kebun kopi. Kebun teh Kemuning merupakan salah satu peninggalan Belanda pada masa penjajahan dulu. Perkebunan ini didirikan berdasarkan perjanjian Belanda dengan pemerintah Mangkunegara. Perkebunan ini telah ada sejak tahun 1925 dan pertama kali dikelola oleh perusahaan NV Kultur Mach Biji Kemuning, yakni perusahaan milik pemerintah Belanda. Kebun teh Kemuning berdiri di lereng Gunung Lawu dengan ketinggian berkisar antara 800 sampai dengan 1540 mdpl. Maka tak heran dengan ketinggian tersebut, suhu udara di lokasi ini cukup dingin, yakni kisaran 21 derajat Celcius. Sementara itu, luas perkebunan ini mencapai 1.501 hektar. Perkebunan terbagi menjadi beberapa area berdasarkan guna wilayah. Kebun teh Kemuning, Karanganyar, untuk saat ini dikelola oleh PT Sumber Abadi Tirta Sentosa sejak tahun 2004. Sejak saat itu pula, mulai banyak fasilitas wisata yang dibangun di kawasan kebun teh tersebut. Berikutnya analisis kebutuhan pasar dan produk. Untuk produk dari pabrik teh Kemuning ini ada teh hijau dan teh hitam. Selain itu, proses pengolahan ini cukup baik dengan menggunakan teknologi maju sehingga mampu menembus pasaran nasional bahkan internasional. Tanaman teh dapat tumbuh sampai ketinggian sekitar 6-9 meter. Di perkebunan-perkebunan tanaman teh dipertahankan hanya sampai sekitar 1 meter tingginya dengan pemangkasan secara berkala. Ini dilakukan untuk memudahkan pemetikan daun dan agar diperoleh tunas-tunas daun teh yang cukup banyak, dan makin tinggi letak kebun teh dari permukaan laut, maka makin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Di daerah-daerah dengan ketinggian tempat antara 700 sampai 1000 mdpl, kebun selalu menghasilkan hasil yang baik sekali kualitasnya. Berikutnya yaitu analisis pemasaran dengan menggunakan 7P. Untuk produk pada pabrik teh Kemuning ini sendiri berupa teh hijau dan teh hitam. Untuk harga satu kemasannya Rp15.000. Untuk tempatnya di Kemuning, Kecamatan Ngarigoyoso, Kabupaten Karanganyar. Untuk promosinya bisa melewati media sosial. Untuk people-nya, jumlah tenaga kerja secara keseluruhan ada 724 karyawan kebun maupun di pabrik. Untuk prosesnya yaitu yang pertama itu pelayuan. Tujuan pelayuan adalah untuk mengurangi kadar daun teh hingga 70%. Yang kedua yaitu penggulungan. Penggulungan daun teh ditempatkan pada mesin penggiling yang berputar secara horizontal terhadap meja penggiling. Yang ketiga yaitu pengeringan. Untuk menghentikan proses oksidasi daun teh, dilewatkan melalui pengeringan udara panas.
Yang terakhir ada pengemasan, yaitu daun teh pada umumnya dikemas dan siap untuk dijual. Yang berikut ada physical evidence, yaitu bukti fisik. Bukti fisiknya yaitu kemasan teh hitam dan teh hijau itu menggunakan kemasan plastik. Setelah pengeringan itu langsung dimasukkan ke dalam karung. Yang berikut ada analisis manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok pada pabrik teh kemuning adalah sebuah sistem terkoordinasi yang terdiri atas organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, informasi, dan sumber-sumber daya lainnya yang terlibat secara bersama-sama dalam memindahkan suatu produk atau jasa baik dalam bentuk fisik maupun virtual dari suatu pemasok kepada pelanggan. Berikutnya ada analisis keuangan. Pengelolaan keuangan yang dilakukan dalam bentuk sederhana dengan bukti nota buku pada setiap penjualannya, sehingga terlihat seberapa besar laba yang didapatkan. Pengelolaan produksi di mana para pengusaha mendapatkan bahan baku dari pasokan pabrik serta petani yang diolah dengan menggunakan mesin yang canggih dan pengawasan yang ketat untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Pengelolaan pemasaran di sini, para pengusaha memiliki produk teh dengan kualitas yang baik, cita rasa, serta ciri khas yang unik. Agar pengelolaan usaha semakin baik, maka pengusaha harus memahami ilmu tentang pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan pemasaran. Yang berikut ada analisis SDM. Analisis sumber daya manusia adalah sebuah potensi individu yang bisa dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan proses produksi. Sebuah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki SDM yang bisa mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Tujuan analisis SDM yaitu agar ada kepastian antara kesesuaian tenaga kerja dan jumlah pekerjaan yang tersedia, baik itu jumlah atau kualitas SDM yang perusahaan butuhkan. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa SDM yang dimiliki sudah memadai, berkualitas, dan kompeten dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya mengenai penerapan manajemen tata niaga pada pabrik teh kemuning. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.